اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini kembali dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dan keteguhan kepada kita dalam setiap ucapan dan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih dalam bab targhib fi makarimil akhlaq, bab motivasi, dorongan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hadis yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Dari Muawiyah, semoga Allah meridhai beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Hadits ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab targhib fi makarimil akhlaq, dorongan atau motivasi untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah, bertafaqquh di dalamnya, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan pemahaman dalam agama, ini termasuk bagian dari akhlak. Jadi belajar agama itu bagian dari akhlak. Bahkan disebut oleh para ulama min a'zami makarimil akhlak, termasuk dari akhlak mulia yang sangat agung, termasuk dari akhlak mulia yang sangat agung. Nah, dan dengan seseorang mempelajari agama, bertafaqquh di dalam agama, itu akan mencegah dia dari akhlak-akhlak yang buruk. Ketika dia tahu ilmunya, dia tahu dalilnya, dia tahu dan mendengarkan nasihatnya, pelajarannya, maka tentu akan memotivasi dia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan itu adalah bagian dari akhlak. Itu bagian dari akhlak. Nah, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man, barang siapa, ini syarat, yuridillahu bihi khaira, yang Allah inginkan padanya kebaikan. Khairan di sini maksudnya manfaat. Siapa yang Allah inginkan kemanfaatan untuknya, dan dia dalam bentuk nakirah, dalam konteks syarat, sehingga memberikan faedah keumuman, mencakup kebaikan yang kecil maupun kebaikan yang besar.
kebaikan yang sempit maupun kebaikan yang luas, kebaikan di dunia, di alam barzakh maupun kebaikan di akhirat. Iya. Dan disebutkan dalam bentuk nakirah, man yuridillahu bihi khaira, ini untuk mengagungkan perkara ini. Mengagungkan perkara ini. Nah, maka barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka jawabannya yufaqihu fid din. Maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman di dalam urusan agama. Iya, yakni Allah akan jadikan dia alim. Allah akan jadikan dia orang yang berilmu di dalam agama Allah terhadap hukum-hukum syariat. Dia akan punya pemahaman dan basirah terhadap ilmu agama. Ini ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba. Dan ketika disebutkan bahwa dari tanda kebaikan seseorang adalah mempelajari agama, ini menunjukkan bahwa mempelajari agama, bertafakuh dalam agama, ini merupakan kunci dari semua kebaikan. Kunci dari semua kebaikan. Karena tentu kita tahu bahwa kebaikan itu sangat banyak. Semua amal ibadah asalnya adalah kebaikan. Tetapi tatkala dikhususkan bahwa di antara tanda kebaikan seseorang adalah mempelajari agama, ini menunjukkan bahwa mempelajari agama adalah kunci dari semua kebaikan, sebab dia akan menuntun seseorang ke dalam semua kebaikan. Ya, seorang tentu ingin agar Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadanya dan menginginkan kebaikan kepadanya. Maka wasilah dan jalan terbesar untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah adalah bertafakuh di dalam agamanya. Bertafakuh di dalam agamanya. Maka di dalam hadis ini terdapat dorongan dan motivasi bagi kita untuk kita betul-betul mempelajari agama ini dengan baik. Dan jangan pernah futur dalam menuntut ilmu agama. Terus menerus menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Itu harusnya menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menuntut ilmu sampai kapan? Ya, sampai mati. Ya, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya, ya, ketika beliau selalu membawa pena untuk belajar dan menuntut ilmu. Ya, sampai kapan kita harus menuntut ilmu, wahai Imam Ahmad? Maka beliau mengatakan dalam ucapannya yang masyhur itu, ma'al mahbarah ilal makbarah. Kita akan terus menuntut ilmu sampai kita masuk ke dalam kubur. Yani terus mempelajari agama sampai mati. Nah, ini dari prinsip seorang ahli sunnah hendaknya seperti itu. Jangan dia putus dari mempelajari agama. Iya, sesibuk apapun dia, sesulit apapun keadaannya, maka hendaknya dia jangan meninggalkan yang namanya menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Iya. Ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka hadis ini ya menunjukkan bahwa dari tanda kebahagiaan seorang muslim dan dari tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya, dan termasuk dari bukti yang nyata dari kesudahan yang terbaik dan terpuji bagi dia manakala dia sibuk dalam urusan agama dan dia menyibukkan diri dengan hal tersebut. Dan demi Allah, orang yang tersibukkan dengan urusan agama dan dengan urusan ilmu, maka dia tidak akan pernah merugi. Dia tidak akan pernah merugi. Nah, dia akan selalu mendapatkan keuntungan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagian orang berpikir ketika orang itu sibuk dalam agama, dalam ilmu, di dalam murojaah ilmu, dalam menyebarkan ilmu, disangka bahwa itu akan merugikan dunia. Tidak. Justru itu akan membuat dunianya akan semakin terbuka, rezekinya akan semakin lancar,
Jikalau memang seseorang betul-betul meyakini hal tersebut dan dia memfokuskan dirinya di dalam menuntut ilmu agama. Nah, dan menuntut ilmu agama itu kata para ulama jangan dijadikan sampingan saja, sekedar sampingan. Nah, ya, bahkan jadikanlah menuntut ilmu itu sebagai bahagian terpenting dalam hidup kita. Seperti itu. Jangan hanya dijadikan sekedar sampingan, sekedar sambilan. Tidak. Menuntut ilmu itu yang inti. Menuntut ilmu itu yang utama. Menuntut ilmu itu harus kita jadikan bagian yang terpenting dalam waktu yang kita berikan. Iya. Nah, inilah orang-orang yang diinginkan pada dirinya kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan jalan keselamatan bagi diri seorang hamba ketika Allah berikan kepada dia fikih di dalam agama, ketika Allah berikan kepada dia ilmu di dalam agama, dan itu merupakan perkara yang sangat besar dari kebaikan yang Allah berikan. Sebaliknya, orang yang berpaling dan lalai dari agama Allah, dia berpaling dari menuntut ilmu, maka ini sebagai tanda kejelekan pada diri orang tersebut. Nah, apalagi kalau ada seseorang yang awalnya dia adalah orang yang menuntut ilmu, mempelajari agama, awalnya bersemangat di dalam belajar, tetapi justru di akhir-akhir hidupnya dia malah tidak pernah lagi mempelajari agama, putus dari majelis ilmu. Ini tanda kejelekan yang lebih jelek lagi. Iya. Karena apa? Awalnya dia sudah mengenal kebaikan. Dia mengenal kebaikan, rajin menuntut ilmu, tapi justru di penghujung hidupnya dia tidak pernah lagi menuntut ilmu dan mempelajari agama. Ini kerugian yang paling merugi. Ini kerugian yang paling merugi. Nah, makanya kita bermohon kepada Allah, hari ini mungkin kita bisa semangat dalam menuntut ilmu, tapi kita tidak tahu bagaimana di penghujung hidup kita. Maka mohonlah supaya diberikan istiqomah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan saya untuk terus mempelajari agama, menuntut ilmu sampai saya meninggal dunia. Berdoa seperti itu. Karena kita tidak bisa menjamin hidup kita. Kita tidak bisa menjamin diri kita. Hari ini sekali lagi kita boleh bersemangat dalam menuntut ilmu. Tapi betapa banyak orang-orang yang justru di penghujung hidupnya dia tinggalkan majelis ilmu, dia tinggalkan menuntut ilmu, dia tidak hiraukan lagi, dia tidak pedulikan lagi, justru dia sibuk dengan dunianya. Ini sekali lagi kerugian yang betul-betul merugi. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, maka ini merupakan perkara yang mesti kita ingat, bahwa barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari mempelajari agama Allah, dan dalil-dalil sangat banyak menunjukkan akan kemuliaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu serta orang-orang yang menyandang ilmu. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beriman dan dia berilmu. Diangkat lagi beberapa derajat. Diangkat lagi beberapa derajat. Dan Allah bedakan antara orang yang berilmu dengan yang tak berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tentu mereka tidak sama. Allah bedakan. Makanya diikutkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksiannya Allah dan persaksiannya para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Diikutkan persaksiannya para malaikat. Nah, dan orang-orang yang berilmu itu merekalah yang punya khasyatullah, perasaan takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut yang sangat besar, yang takutnya tersebut betul-betul didasari karena ilmu,
adalah orang-orang yang berilmu, para ulama yang mereka punya ilmu agama. Nah, maka tidak salah manakala Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintah kepada nabinya untuk meminta tambahan apapun selain meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka dari doa yang dituntunkan oleh Nabi untuk kita ucapkan setelah sholat subuh, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Berdoa kepada Allah dengan doa ini setiap kali selesai dari menjalankan sholat subuh. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda kebaikan bagi diri seseorang. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan. Di sini disebutkan dalam bentuk yuridullah, Allah inginkan padanya kebaikan. Barang siapa yang Allah inginkan, iradah, keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Nah, iradah kauniyah itu maksudnya keinginan Allah yang pasti terjadi. Kadang dia baik, kadang dia buruk. Sementara iradah syar'iyah, keinginan syar'i, itu keinginan Allah yang Allah pasti cintai. Keinginan Allah yang pasti Allah cintai. Nah, namun kadang dia terjadi, kadang tidak terjadi. Nah, di sini barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka iradah yang dimaksud di sini wallahu alam adalah iradah syar'iyyah. yakni apa yang Allah inginkan dari kebaikan. Dan ini pasti dicintai oleh Allah, sebab ilmu itu dicintai oleh Allah, ilmu agama. Dan perlu diketahui bahwasanya kalau disebut ilmu dalam agama, yaitu kalau ada dalil disebut tentang keutamaan ilmu, baik disebutkan dalam Quran maupun hadis, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Iya, ilmu agama. Nah, maka ketika disebutkan di sini barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka yang dimaksud dengan keinginan di sini, iradah di sini adalah iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah yang pasti dicintai oleh Allah. Tetapi tidak semua dan tidak mesti terjadi. Karena tidak semua orang mau mempelajari agama. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang dia betul-betul tersibukkan dengannya, ada juga yang setengah-setengah. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang bermain-main. Nah, ya maka Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada diri seorang hamba adalah kebaikan, bukan kejelekan. Tetapi ada yang mau baik dan ada orang yang memilih keburukan. Nah, kalau mau kebaikan, maka jalan yang terbesar, jalan yang paling cepat yang mengantarkan hamba kepada kebaikan adalah dengan ilmu. Adalah dengan ilmu. Nah, itulah yang akan membukakan untuk dia semua kebaikan-kebaikan yang ada. Semua kebaikan-kebaikan yang ada. Dia tahu dan bisa mengerjakan sholat, ya. Ketika dia tahu hukum-hukumnya, dia tahu keutamaannya. Dia mau mengerjakan puasa ketika dia tahu hukumnya dan dia tahu keutamaan-keutamaannya. Bersedekah ketika dia mau bersedekah dan termotivasi untuk bersedekah ketika dia tahu hukumnya dan dia tahu keutamaannya. Dia termotivasi untuk birrul walidain ketika dia tahu hukumnya dan dia tahu keutamaan birrul walidain. Dia mau silaturahim ketika dia tahu hukumnya dan dia tahu keutamaannya. Dan semua amal soleh itu akan tergerak seorang hamba untuk melakukannya ketika dia tahu hukumnya dan dia tahu keutamaannya. Ketika dia tahu hukumnya dan dia tahu keutamaannya. Nah, ini para hadirin
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari keutamaan terbesar dari menuntut ilmu agama. Kata Nabi dalam hadits yang masyhur yang sering kita dengarkan, man yuridillahu atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya seseorang setiap kali menghadiri majelis ilmu seperti ini, maka tanamkan dalam diri niat. Tanamkan dalam diri niat, bukan hanya sekedar rutinitas untuk menuntut ilmu, bukan. Tetapi niat itu penting. Ini kita berjalan dari rumah kita, niat kita sudah ada. Ini saya berniat untuk menuntut ilmu yang saya inginkan darinya kebaikan di sisi Allah. Saya ingin angkat kejahilan dari diri saya. Ya, sebab kalau dia tanamkan seperti itu, nilai pahalanya akan lebih daripada sekedar dia berangkat dari rumahnya, ya tidak ada di dalam dirinya niat apa-apa. Ya pokoknya seakan-akan itu sudah menjadi rutinitas. Nah, ini ada pengajian sekarang saya hadir, begitu saja. Tetapi kalau orang yang cerdas, dia akan menanamkan niat dalam dirinya. Artinya dia berniat dalam hatinya, seakan-akan dia berucap, saya mau pergi ini untuk menuntut ilmu, menginginkan kebaikan, keridhaan Allah. Ini saya ingin berjihad di jalan Allah untuk melatih diri saya, ya mendidik diri saya di atas agama Allah. Maka nilai pahalanya jauh lebih besar. Apalagi kalau dia niatkan juga bahwasanya ini dalam rangka menjalankan kewajiban saya. Karena menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Dan orang itu ikhlas, dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Catat ini baik-baik, kalau dia niatkan 4 perkara. Yang pertama, dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Itu niat yang pertama. Yang kedua, dia menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu tersebut. Ya, karena kalau ilmu tidak dituntut, maka dia akan mati. Dia akan terlupakan oleh manusia. Ya, maka tuntutlah ilmu itu dalam rangka untuk menghidupkan ilmu ini, supaya jangan sampai manusia lupa dengan ilmu itu. Ya, betapa banyak orang yang tidak mengamalkan kebaikan karena dia tidak tahu kebaikan itu. Seakan-akan sudah dilupakan, sudah terlupakan sunnahnya. Nah, maka niatkan ketika kita menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu ini. Kemudian yang ketiga, tuntutlah ilmu dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tuntutlah ilmu dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu cuma wasilah. Amalan itulah goyahnya, itulah tujuannya. Jangan sampai hanya semangat-semangat menuntut ilmu, tapi amalan ibadah tidak semangat. Nah, ini keliru. Orang itu menuntut ilmu untuk beramal, orang itu menuntut ilmu untuk beribadah. Maka niatkan ketika kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk beribadah, beramal. Dan yang terakhir, niatkan ketika kita menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Mengangkat kejahilan dari orang lain. Ya. Ini dengan cara apa? Ya, setelah dia dapatkan ilmu, dia perlu sebarkan ilmu itu. Dia perlu dakwahkan ilmu itu. Dia perlu sampaikan ilmu tersebut minimal kepada keluarganya. Itu juga bagian dari menyampaikan ilmu. Atau kepada teman-temannya. Tidak harus dia berceramah. Tetapi ketika dia duduk bersama temannya, dia nasihati temannya, dia nasihati, itu bagian dari menyebarkan ilmu juga. Nah, itulah 4 ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri. Mengangkat kejahilan dari diri. Yang kedua, dia menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu supaya jangan sampai dilupakan oleh orang. Yang ketiga, dia menuntut ilmu untuk diamalkan, untuk bisa diamalkan. Dan yang keempat, dia menuntut ilmu
untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Maka itulah ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Niatkan ketika kita belajar ilmu dengan hal tersebut. Niatkan dari kita menuntut ilmu dengan hal tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tafaqquh fid din, mempelajari agama, yaitu berusaha memahami hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fikih itu secara bahasa ya artinya pemahaman. Jadi kalau misalnya orang dikatakan faqih dalam beragama, artinya dia paham agama. Ya. Adapun menurut istilah yang namanya fikih itu adalah fahmul ahkam syar'iyyah, memahami hukum-hukum syariat min adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci dari Al-Quran dan Sunnah. Iya, itu namanya fikih. Atau menurut ulama usuliyin, ahli usul, ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah, ini mempelajari atau mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amalan dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Dan fikih itu secara umum itu mencakup semua pembahasan agama. Makanya ada disebut dengan al-fiqhu al-akbar, fikih yang besar. Ini kaitannya dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan, dikatakan fikih juga. Ada al-fiqhul asghar, fikih yang kecil. Nah, itulah pelajaran-pelajaran fikih dari mulai taharah, salat, zakat, puasa, haji, kemudian pembahasan muamalah buyu', jual beli, ijarah, pembahasan tentang sewa menyewa, kemudian pembahasan tentang riba dan semua yang terkait dengannya. Kemudian nanti ada fiqhul munakahat. Nah, ada fikih tentang masalah pernikahan, hukum-hukum tentang nikah, fiqhut talaq, tentang masalah talak, tentang masalah hadanah, tentang masalah fiqhul usrah, tentang masalah keluarga, bagaimana berkeluarga, dan seterusnya dari pembahasan munakahat. Kemudian nanti akan datang fiqhu al-hudud, ya, fiqhu al-qadha, ya, tentang masalah hukum peradilan, ya, tindak pidana dan yang semisal itu. Nah, itu fikih secara yang diistilahkan dalam seseorang mempelajari fikih Islam. Nah, itulah fikih dari pembahasan ibadah, pembahasan muamalah, fikih muamalah, fikih nikah, fikih tentang hukum-hukum peradilan dan seterusnya. Iya. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka adanya semua ini pada diri seseorang itu merupakan tanda kebaikan pada diri orang tersebut. Jadi kalau mau melihat orang itu baik, lihat aja orang ini apakah dia mementingkan ilmu agama atau tidak. Ya, kalau di dalam dirinya tidak ada tergerak hatinya atau pembicaraannya untuk mempelajari agama, di dalam agama, itu tanda keburukan pada diri seseorang. Seseorang kalau memilih teman-teman, dia harus selektif dalam memilih teman. Jangan berteman dengan semua orang, karena teman itu bisa mempengaruhi diri kita. Kalau kita berteman dengan orang yang jauh dari agama, jauh dari ilmu, maka nanti kita akan bisa jadi seperti dia. Iya. Makanya hati-hati dalam berteman, dalam memilih teman. Itu sangat mempengaruhi seseorang. Sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi seseorang. Pilih teman-teman yang baik. Nah, di antara tanda orang itu baik, teman itu baik, kalau dia suka dengan ilmu. Ya, dalam pembicaraannya dia selalu mengingatkan kepada ilmu, kepada agama. Itu tanda orang yang baik. Temani orang yang seperti itu. Berteman dengan orang yang seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka
Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seorang hamba ketika dia akan diberikan pemahaman di dalam urusan agama. Maka pemahaman kebalikan dari hadis ini bahwa siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan, yakni Allah inginkan kejelekan pada diri seseorang ketika dia dijauhkan dari ilmu agama. Tidak ada perhatiannya dan tidak ada kepeduliannya terhadap ilmu agama. Ya, kalau dia harus belajar ilmu, maka yang terbersit dalam hatinya ilmu dunia, bukan ilmu agama. Ya, ayo belajar. Dalam hatinya, dalam pikirannya bukan belajar agama, tetapi belajar ilmu keduniaan saja. Nah, ya padahal ilmu keduniaan, ulama mengatakan ilmu dunia itu, ya, seseorang tidak dipuji karenanya, tetapi seseorang juga tidak dicela karenanya. Ya, sehingga tergantung saja orang yang menggunakannya. Nah, ya kalau misalnya dia gunakan ilmu tersebut untuk hal yang baik, ilmu dunia itu, maka itu bisa terpuji bagi dia. Tapi kalau dia gunakan untuk kejelekan, maka itu menjadi kejelekan bagi dia. Ini berbeda dengan ilmu agama. Kalau ilmu agama semuanya baik, semuanya terpuji, tidak ada yang tercela. Tidak ada yang tercela. Yang tercela itu kalau orang tidak mengamalkan ilmu. Nah, itu saja yang tercela. Tetapi ilmu secara umum kebaikan semuanya, tidak ada yang tercela. Beda kalau ilmu dunia. Kalau ilmu dunia kadang baik, kadang buruk. Kalau diarahkan kepada kebaikan maka baik, kalau diarahkan kepada keburukan maka akan menjadi buruk. Dan itu berbeda dengan apa? Dengan ilmu agama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam hadis ini terdapat kabar gembira. Terdapat kabar gembira bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu. Kabar gembiranya apa? Allah inginkan padanya kebaikan. Itu kabar gembiranya. Dan dia tercakup dalam keumuman ayat lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu adalah busyra, kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini orang yang menuntut ilmu, sibuk dengan ilmu, sering menghadiri majelis ilmu, menebarkan ilmu, berusaha menyebarkan ilmu, ya, maka dia adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita punya andil untuk semua itu. Makanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, semangat di dalam menyebarkan ilmu. Antum tidak bisa memunculkan ilmu itu dari diri sendiri. Antum bisa menyebarkan ilmu yang ada pada orang lain. Sekarang ini terlalu mudah menyebarkan ilmu itu. Ya, kita bisa dapat misalnya di WhatsApp, ya, ucapan-ucapan kebaikan, tebarkan. Ya, jangan pelit terhadap ilmu itu. Ada sebagian orang pelit terhadap ilmu hanya untuk konsumsi diri sendiri. Jangan, tebarkan ilmu itu. Itu nasihat ulama. Kata para ulama, dengan adanya dunia atau dunia maya di zaman sekarang, ya, media sosial di zaman sekarang, ya, itu harusnya seseorang lebih bersemangat menyebarkan kebaikan. Sebab apa kata ulama? Kalau kamu tidak sebarkan kebaikan, justru yang memenuhi media sosial itu adalah keburukan-keburukan. Maka imbangi dia dengan kau sebarkan juga dengan kebaikan. Karena tidak dipungkiri bahwa orang pada hari ini itu tidak bisa lepas dari dunia maya. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, sampai yang paling tua sekalipun, itu tidak bisa lepas. Nah, maka di antara jihad pada hari ini yang terbaik, sebarkan ilmu agama di dunia maya, di dunia media sosial, sebarkan. Itu nasihatnya para ulama. Antum bisa sebarkan kebaikan. Ada info-info pengajian, sebarkan kepada yang lain. Jangan hanya untuk diri sendiri. Antum bisa share ke tempat, ke grup-grup yang lain, nah, kepada teman-teman. Semangat. Sebab kalau misalnya ada orang gara-gara sebab kita dia datang ke pengajian, maka kita pun mendapatkan pahala karena dia datang ke pengajian karena sebab kita mengajak dia. Ya, mungkin tidak secara langsung, tapi hanya kita cuman share saja info pengajian kepada dia, maka dia pun akhirnya datang, maka pahala dia datang itu juga pahala bagi kita. Nah, semakin banyak orang yang datang karena sebab kita, maka semakin banyak pula pahala yang kita kumpulkan. Bayangkan. Itulah orang yang cerdas dalam apa? Di dalam beramal kebaikan. Dia tidak hanya cukupkan untuk diri sendiri, tetapi dia tebarkan juga untuk orang lain.
Nah, ini yang harusnya kita perhatikan. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sebab terkadang kebaikan itu bisa kita dapatkan dari usaha kita sendiri, terkadang juga kebaikan itu kita bisa dapatkan dari usaha orang lain. Orang lain berusaha, dia dapat pahala, tapi dia berusaha dengan kebaikan itu karena sebab kita. Maka kita pun mendapatkan kebaikan dari situ. Makanya kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, dia tunjuki orang kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang beramal itu. Maka subhanallah, pada hari ini sangat besar pahalanya orang-orang yang membuat poster-poster kebaikan itu, kemudian info-info pengajian, itu besar pahalanya. Nah, kemudian dia tebarkan, dia sebarkan, luar biasa banyaknya pahalanya dia dapatkan. Karena dari situ orang bisa dapat info pengajian, kemudian orang bisa datang. Sehingga ketika ada orang datang karena sebab dia buat poster pengajian tersebut, maka dia dapatkan pahala karena itu. Nah, ini ikhwani fiddin, makanya kata para ulama, seorang itu bisa menjadi dai walaupun dia tidak punya ilmu agama. Walaupun mungkin sedikit ilmunya, belum dia bisa berdakwah, tetapi dia bisa menjadi dai di media sosial dengan hanya sekedar memposting pengajian-pengajian, info-info pengajian atau faedah-faedah kebaikan. Ada faedah-faedah lewat potongan-potongan video dia tebarkan, masya Allah. Atau ada tulisan-tulisan, artikel-artikel yang memotivasi untuk berbuat baik, beramal soleh, menuntut ilmu, dia tebarkan, masya Allah. Itu terkadang kita luput darinya, mungkin bisa lupa darinya. Padahal itu kebaikan juga. Kita bisa menjadi dai walaupun kita tidak bisa berdakwah. Kita tidak bisa berdakwah secara langsung di mimbar-mimbar atau di hadapan orang banyak, tapi kita bisa berdakwah di media sosial. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, perhatikan perkara ini supaya kita bisa mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Supaya kita bisa mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka di dalam hadis yang mulia ini tentu sangat banyak keutamaan-keutamaan, faedah-faedah yang kita bisa petik darinya, ya. Dan hadis ini sebenarnya adalah potongan hadis, ya. Kalau kesempurnaan hadisnya, Nabi SAW bersabda, innama ana qasim, sesungguhnya aku adalah yang membagi-bagi, wallahu yu'ti, dan Allah itu yang memberi. Walan tazala ta'ifatun min ummati, dan terus menerus akan ada sekelompok dari umatku, qaimatan ala amrillah, yang dia tegak di atas perintah Allah, la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang keputusan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kelanjutan hadisnya. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat faidah. Yang pertama, isbat, penetapan sifat iradah bagi Allah. Allah itu punya keinginan, Allah itu punya kehendak. Tentu keinginan dan kehendak Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk kan punya kehendak, punya keinginan juga. Tetapi keinginan makhluk itu terbatas dan lemah. Beda dengan keinginan Allah. Kalau keinginan Allah itu, ya, Allah berkeinginan, berkehendak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan makhluk. Kemudian faedah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ini kebaikan ini terkadang Allah Subhanahu wa taala pilih, tidak semua orang dapat. Karena tidak semua orang bisa tersibukkan dengan agama, bisa tertarik dengan ilmu agama. Ada yang tertarik dengan ilmu agama, ada juga yang tidak. Nah, sehingga perkara ini Allah Subhanahu wa taala pilih dari hamba-hambanya yang terpilih. Makanya ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita senang dengan ilmu dan majelis ilmu, berarti kita adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, maka jaga nikmat tersebut. Jaga nikmat tersebut, mudah-mudahan terus-menerus ada pada diri kita.
Nah, kemudian juga di dalam hadis ini terdapat keutamaan ya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya keutamaan bertafakuh di dalam agama Allah dengan dia berusaha mengetahui hukum-hukum syariat. Dan yang namanya ilmu itu perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Jangan pernah menyerah di dalam menuntut ilmu. Ada seorang kadang menuntut ilmu, ya tapi di belakangan hari dia menyerah. Kenapa? Tidak sanggup saya mempelajari ilmu, memahami ilmu, terlalu berat bagi saya. Ya, tidak bisa saya. Ada juga orang yang beralasan, ya kayaknya tidak bisa, umurku sudah terlalu tua, biarlah anak-anakku saja yang nanti jadi penuntut ilmu. Ini keliru. Kalau kita lihat para sahabat dulu, bukan mereka menuntut ilmu dari usia-usia muda. Ada yang menuntut ilmu sudah usia 40 tahun baru menuntut ilmu. Ada yang sudah 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Subhanallah, sewaktu kami di Yaman, itu tidak jarang kami lihat kakek-kakek ya, itu menuntut ilmu. Kakek-kakek sudah tua, rambutnya, jalannya bungkuk, pakai apa namanya? Kalau jalan itu pakai tongkat ya, tapi masih pegang pena, masih nulis. Kakek-kakek. Nah, itu bukan 1-2 orang yang saya lihat. Ada yang lumpuh, sangat lumpuh kakinya, sangat tua, lumpuh lagi. Nah, tapi dia tetap semangat ya belajar, menuntut ilmu, memegang pena, kemudian mencatat apa yang harus dicatat. Itu kalau kita melihat orang seperti itu, kayak bagaimana rasanya? Kita ini masih muda, kemudian kita bermalas-malasan menuntut ilmu. Apa ya dibandingkan dengan mereka ini, orang-orang yang sudah tua tetapi semangatnya tetap seakan-akan masih muda. Nah, itu seorang itu harus memikirkan yang seperti, jangan apa namanya menyerah. Saya sudah tua, ini sudah otak sudah, kepala sudah penuh, terlalu banyak. Ya jangan, menuntut ilmu tetap menuntut ilmu, jangan pernah menyerah. Ya karena orang itu ya dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Ya, dia paham dengan baik atau pahamnya setengah atau sedikit yang dia pahami, tetap Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada orang ini. Duduknya saja di majelis ilmu sudah kebaikan. Duduknya saja dia di majelis ilmu sudah kebaikan. Nah, apalagi ketika dia sudah mendapatkan faedah-faedah yang sangat besar, maka ini tentu lebih besar lagi kebaikannya. Nah, ini para ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga dari hadis ini terdapat keutamaan orang-orang yang berilmu dan ketinggian kedudukan mereka. Nah, dan juga di dalam hadis ini ya terdapat keutamaan ilmu syariat yang mana itu sebagai kunci kebaikan bagi diri seorang hamba. Tanda kebaikan seorang hamba ketika dia apa? Menuntut ilmu agama. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya tentu kalau kita membahas tentang ilmu, ini pembahasan yang sangat luas. Nah, dan ada yang mirip dengan hadis ini. Rasulullah bersabda dalam hadis Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari ilmu Al-Qur'an dan yang mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang mempelajari ilmu Al-Quran dan mengajarkan ilmu Al-Quran. Ini juga bagian dari ilmu. Nah, dan menunjukkan bahwasanya di antara ilmu yang harus kita pelajari adalah tentang ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, bacaan Al-Quran kita pelajari dia supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu agama yang banyak. Karena Quran itu adalah sumbernya ilmu. Sunnah itu adalah hadis Nabi adalah sumbernya ilmu. Maka fokuskan diri kita untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari keutamaan-keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama. Dan tentu saja keutamaan ini ya dia akan dapatkan manakala dia ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, dan keikhlasan tadi kembali pada 4 perkara tadi. Siapa yang bisa ulangi? Yang pertama, dia menuntut ilmu dalam rangka apa? Mengangkat kejahilan dari diri. Yang kedua, menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu tersebut supaya jangan dilupakan orang. Yang ketiga, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Niatkan. Jadi kita nuntut ilmu jangan sekedar nuntut ilmu, saya mau amalkan ini. Yang keempat,
mengangkat kejahilan dari orang lain dengan cara mendakwahkannya, menyebarkannya, ya, menyebarkannya, sebarkan di apa namanya kepada orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sebarkan di media-media sosial, info-info pengajian, ya, artikel-artikel kebaikan, video-video rekaman ceramah, video pendeknya, video panjangnya. Oh, ini keutamaan yang sangat banyak. Nah, mungkin demikian yang bisa kita paparkan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.